area. Sebelum kita mulai, nanti tolong kalian juga absen di sini ya. Nah, untuk minggu yang lalu sudah Ibu share tentang atau masalah IKD yang akan kita pelajari dalam semester ini beserta KKM-nya. KD yang pertama adalah tentang public area section. Nah, hari ini kita akan memulai dengan public area section ya. Sebelum kita menuju ke public area section, tentunya kita harus flashback ya, ketika kalian dulu masuk perhotelan semua, saya pilih perhotelan. Mestinya kita sudah memahami tentang apa sebenarnya hotel. Nah, coba barangkali di antara kalian sudah ada yang mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan hotel itu? Ya, siapa yang sudah tahu? Kalian sudah belajar 1 tahun, itu hanya sekedar review dulu untuk pengertian daripada hotel. Atau saya beri gambaran bahwa komponen yang ada di hotel itu kira-kira nanti ada seperti ini. Nah, ini kita Ibu tayangkan hotel kita sendiri yang sudah megah, ya, Edotel Klaten. Nah, untuk Edotel Klaten ini ada gedung semacam ini, ya. Kemudian di dalamnya juga ada restoran. Ya. Kemudian ada meeting room. Kemudian di sana juga ada kamar dan lain-lainnya. Nah, dari apa yang Ibu tayangkan, coba barangkali di antara kalian bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan hotel itu? Silakan salah satu atau salah dua boleh. Yang dimaksud dengan hotel apa? Coba silakan ya, Ananda. Atau Siti Kusnia boleh, Siti Erma. Yang dimaksud dengan hotel apa? Sebuah perusahaan atau badan bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, serta jasa lainnya. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Artian daripada hotel adalah, ya, ini adalah sebuah atau suatu jenis akomodasi di mana menggunakan baik semua gedung, ya, seluruh area gedung ataupun sebagian, dan di mana di dalamnya itu ada jasa yang digunakan untuk jasa penginapan, ada jasa makan dan minum, kemudian beserta fasilitas lain yang diperuntukkan untuk tamu. Dan sifatnya hanya sementara, jadi tidak selamanya. Ya, ini adalah pengertian daripada hotel. Nah, sebelum kita melanjut ke sana, kita harus mengerti ini dulu. Jadi ini kita kata kuncinya hotel harus selalu kita ingat. Ya. Kemudian, nah, untuk di hotel ini, ya, besar kecilnya hotel ini akan tergantung dari besar kecilnya struktur organisasi atau departemen yang ada di hotel. Semakin besar kategori hotel tersebut, jumlah departemen yang ada di hotel itu semakin banyak. Namun semakin kecil hotel tersebut, departemen yang ada di hotel juga semakin kecil. Nah, dari mana kita tahu atau klasifikasi tentang hotel ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu memang sudah ada
kategorinya atau klasifikasinya. Namun di sini Ibu tidak akan membahas itu. Kalian nanti bisa googling apa sih syarat-syarat untuk atau fasilitas yang ada di hotel bintang 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, untuk pembelajaran kita selama di SMK 3 nanti kita mengacunya ke hotel bintang 4 dan 5. Nah, ini sekedar review. Jadi untuk departemen-departemen yang ada di hotel itu antara lain ada front office manager, ya. Nah, di mana di departemen FO atau front office ini akan menangani mulai tamu menginap atau datang ke hotel sampai nanti akan meninggalkan di hotel, ya. Jadi ketika tamu datang, kemudian untuk di main entrance itu sudah disambut oleh petugasnya, namanya doorman. Ya, tugasnya adalah apa? Ini nanti akan membukakan pintu. Tapi kalau hotelnya sudah bintang tinggi, nanti pintunya sudah menggunakan sensor, tidak usah membuka karena begitu kita mendekati pintu sudah membuka. Jadi kalian jangan kaget ketika masuk hotel baru di depan pintunya buka sendiri, jangan lari, di situ ada apa-apanya ya. Jadi di situ memang sudah ada sensornya. Nah, untuk itu petugasnya tinggal greeting, kemudian untuk membantu mengarahkan tamu menuju ke counter atau ke resepsionis. Nah, di sana akan diproses. Nah, kemudian nanti akan diantarkan ke kamarnya oleh seorang bellboy. Ya. Kalau tamu bawa barang bawaan, nanti akan dibawakan oleh bellboy. Nah, kemudian akan diantarkan ke kamar. Ya. Nah, itulah ruang lingkup dari Departemen Housekeeping, ya, atau tata geraha. Nanti kita mulai kerja di sana. Jadi di dalam kamar itu kita harus menangani segala keperluan milik tamu. Ya. Setelah tamu berada di kamar, tentunya akan memerlukan fasilitas lain, makan dan minum. Nah, siapa yang akan menyediakan? Yang akan menyediakan adalah bagian food and beverage. Baik, tamu nanti akan makan di dalam kamar atau akan pergi ke restorannya. Nah, kemudian tentunya selama menginap di hotel, tamu juga memerlukan pelayanan pencucian pakaian tamu. Nah, departemen laundry lah yang akan menangani. Jadi keempat departemen ini yang langsung menangani keperluan tamu selama menginap di hotel. Nah, untuk departemen yang lain, nah ini back house, termasuk back house ya, marketing department. Ini tugasnya nanti akan mengadakan promosi, bagaimana bisa menjual kamar kepada tamu. Kemudian untuk accounting department, ini nanti adalah tugasnya menangani keuangan atau belanja keperluan hotel tersebut. Kemudian di sana ada Human Resource Department. Nah, itu nanti akan menangani masalah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan. Nah, untuk di hotel ini nanti akan dipimpin oleh seorang general manager. Nah, kemudian setiap departemen nanti juga akan dipimpin oleh seorang manajer. Gampang sekali namanya. Jadi departemennya apa ditambah manajer. Misalkan front office, berarti yang memimpin nanti adalah front office manager atau disingkat FOM. Tetapi khusus untuk housekeeping, nah ini perlu kalian perhatikan. Untuk housekeeping bukan housekeeping manager, tetapi namanya housekeeper. Ya. Kalau FB ya sama, FB manager. Kemudian laundry juga laundry manager, marketing manager, kemudian kalau accounting manager, dan kalau human resource berarti human resource manager atau disingkat HRM. Ya. Itu sekilas gambaran umum tentang hotel. Nah, karena kita berada pada posisi departemen housekeeping, nah nanti
kita perhatikan ini ya. Departemen housekeeping. Sebenarnya pengertian dari housekeeping itu apa? Housekeeping atau tata geraha? Housekeeping itu berasal dari kata house dan keeping. House artinya rumah, keeping adalah menata atau mengadakan penataan. Kemudian tata geraha berasal dari kata tata dan geraha. Tata juga menata, kemudian geraha rumah. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian daripada housekeeping adalah suatu kegiatan pemeliharaan dari suatu bangunan dan fasilitasnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Jadi kuncinya di dalam housekeeping atau tata geraha, di sana ada kata pemeliharaan. Ya. Apa toh yang akan kita lakukan pada saat kita mengadakan pemeliharaan dari suatu bangunan? Tadi di atas sudah Ibu tunjukkan bahwa di dalam hotel tadi ada gedungnya, ada restorannya, ada laundrynya, ada kamarnya. Artinya pemeliharaan itu ditujukan untuk semua fasilitas yang ada di hotel. Nah, satu kata pemeliharaan untuk bangunan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Jadi ini sangat-sangat kompleks sekali. Nah, ketika kita mengadakan pemeliharaan, ini akan bertujuan menciptakan suatu kondisi. Nah, kondisinya apa? Kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Nah, mungkin kalian akan bertanya, bersih itu seperti apa toh Bu? Sehat seperti apa? Nyaman seperti apa? Dan aman seperti apa? Coba barangkali ada yang tahu kondisi yang bersih itu yang seperti apa? Ya kan, ayo, bersih. Ketika kita mengatakan meja saya sudah bersih, itu yang kondisi yang seperti apa? Ya, silakan. Ada yang tahu? Baju saya sudah bersih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersih? Tidak ada kotoran. Terhindar dari kotoran. Ya, oke. Ya, bebas dari kotoran. Ya. Jadi di sini bisa kalian lihat. Ya. Kondisi yang bersih adalah suatu kondisi dari suatu objek pembersihan di mana objek tersebut bebas dari kotoran, ya. Jadi kotoran berupa apa saja, nanti bisa debu, bisa kertas, ya, dan lain-lain. Ya, jadi kondisi yang bersih adalah suatu kondisi, suatu objek pembersihan di mana objek tersebut bebas dari kotoran. Kemudian kondisi yang sehat. Nah, kondisi yang sehat itu apa? Itu adalah suatu kondisi yang bebas dari kuman atau bakteri. Jadi ketika objek pembersih itu sudah dibersihkan, tentunya akan menggunakan bahan pembersih, desinfektan atau antiseptik dan lain-lain, itu akan menjadikan objek tersebut menjadi bebas dari kuman atau bakteri. Nah, kalau sudah demikian, maka tamunya pasti akan merasa nyaman. Ya. Nah, nyaman di sini bagaimana? Objek pembersih sudah bebas dari kotoran, sudah bebas dari kuman. Nah, ini perlu ditata dengan rapi. Ya, ditata dengan rapi supaya kelihatan indah dan nanti akan menyenangkan bagi penghuninya. Nah, penghuninya di hotel itu bukan saja ditujukan kepada tamu, namun semuanya, baik tamu maupun karyawan daripada hotel tersebut.
kondisi lain adalah kondisi yang aman. Nah, aman di sini tamu maupun karyawan ini bisa terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan, ya, bisa kecelakaan kerja karena misalkan suatu objek pembersihan itu di lantai ada airnya, kemudian tidak segera dibersihkan, nah sehingga nanti bisa menimbulkan kecelakaan kerja terjatuh. Inilah yang dimaksud. Tetapi kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita mengadakan pemeliharaan, dibersihkan, ditata, dirawat dengan baik, pasti akan menjadikan kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman bagi semuanya. Nah, ini adalah konsep atau pengertian daripada tata geraha. Nah, kemudian untuk tata geraha ini apakah ada peranan penting dalam usaha perhotelan? Jelas ya, karena ketika tamu datang ke hotel ataupun menginap, dia akan atau mereka pasti akan menginginkan sesuatu ya yang diperlukan, kemudian dia akan merasa puas. Nah, ketika tata geraha sudah bekerja sebagaimana tugasnya, sehingga di situ nanti akan bisa dilihat, nah, tata geraha dapat menciptakan dan memelihara standar kebersihan hotel. Itu pasti. Kalau hotelnya bersih, otomatis dapat meningkatkan citra hotel. Ya, jadi kalau tamu datang ke hotel, kemudian kondisi hotelnya, baik kamar maupun fasilitas yang lain itu kondisinya bersih, pasti tamunya akan senang. Nah, sehingga selalu akan bisa datang. Jadi pengen, kalau ke Klaten, itu loh di Edotel Klaten, hotelnya bagus, asri, enak, ramah. Nah, dia akan ngomong dengan orang lain. Silahkan nanti kalau datang ke Klaten pulang kampung, nginep aja di Edotel, itu sudah bagus sekali. Nah, akhirnya apa? Nama Edotel bisa muncar di sana, ya. Nah, kemudian merupakan alat promosi hotel, ya. Secara tidak langsung itu dari mouth to mouth itu mempunyai arti yang sangat besar. Jadi promosi hotel tidak harus selalu dengan leaflet, tetapi dengan pelayanan yang kita berikan kepada tamu secara langsung, nanti tamu akan bercerita. Nah, kemudian kalau citra hotel sudah naik, promosi bagus, so pasti tamu yang datang ke hotel itu banyak, pendapatan hotel akan banyak, kemudian keuntungan pun juga lebih meningkat. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghemat biaya. Kenapa kok bisa menghemat biaya? Ketika gedung ataupun fasilitasnya itu kita rawat dengan baik, setiap hari kita kondisikan, itu akan lebih memperpanjang usia sehingga tidak cepat mengalami kerusakan. Kalau sudah ada kerusakan, itu akan memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, ini adalah konsep-konsep yang harus kita tanam pada diri kita ketika kita bekerja di departemen housekeeping atau tata geraha khususnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini sekilas ya, untuk struktur organisasi. Ini hanya salah satu contoh. Nanti anak-anak bisa googling atau membaca buku yang lain untuk struktur organisasi hotel. Ya. Untuk struktur dari hotel tadi sudah Ibu katakan, besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya hotel tersebut. Ini hanya salah satu ya. Ini hotel. Hotel ini akan dipimpin oleh seorang general manager, kemudian dia akan membawai dengan front office manager, kemudian membawai juga housekeeper, FOM, marketing manager, accounting manager, kemudian HRM. Nah, kemudian kita breakdown karena kita berada pada posisi di sini, kita akan membicarakan housekeeping ya. Ini sampai nanti kalian di kelas 12 ya. Nah, ini kita breakdown di sini. Ini adalah departemen housekeeping atau tata geraha, akan dipimpin seorang housekeeper.
Nah, perlu kalian perhatikan ya, bukan housekeeping manager ya. Kalian catat di sini kamu stabilo, jadi biar kalian mudah untuk belajarnya. Nah, untuk housekeeper ini dia akan dalam bekerjanya dia akan dibagi menjadi beberapa seksi ya. Ada room section ya. Kemudian ada houseman section, ada store, ada linen section, ada maintenance, ada laundry section. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, tadi laundry kan di atas sudah berdiri sebagai laundry manager. Ya, kalau hotel besar nanti bisa saja laundry akan berdiri sebagai departemen. Namun kalau hotel itu kecil nanti akan di bawah naungan housekeeper, jadi akan berada di bawah housekeeping department. Sekarang tugasnya masing-masing apa? Kita membahasnya posisi kita ada di sini, ya. Posisi kita ada di houseman section. Nah, sehingga yang akan kita bahas nanti adalah tentang houseman section. Nah, tugasnya masing-masing section tadi ini, ya. Tadi ada room section. Apa toh yang menjadi tanggung jawab daripada room section? Room section nanti akan bertanggung jawab membersihkan kamar tamu, di mana kamar tamunya itu terdiri atas kamar tidur dan kamar mandi. Jadi ini khusus ya, yang bekerja di kamar tidak boleh petugas linen section. Jadi khusus, jadi room section ya dia tugasnya sehari-harinya akan di kamar tamu. Nah, setiap kamar tamu pasti ada kamar tidur dan kamar mandinya. Nah, sehingga petugasnya kalau laki-laki dinamakan room boy, kalau perempuan namanya roommaid atau chambermaid. Ya. Kemudian section yang kedua adalah houseman. Nah, houseman ini tanggung jawabnya adalah khusus untuk membersihkan area umum yang ada di hotel. Nah, nanti akan kita bahas apa saja toh, di mana saja yang termasuk area umum. Nah, petugasnya kalau laki-laki namanya houseman, sedangkan untuk perempuan namanya housemaid. Kemudian di situ ada linen section, bertanggung jawab atas semua lena yang dimiliki oleh hotel untuk operasionnya. Ya. Di hotel itu lena yang bagian yang memerlukan lena ini adalah housekeeping dan FB. Ya, karena kalau di FB ada restorannya, dia pasti akan memerlukan napkin dan lain-lain. Kalau di kamar pasti, ya, karena dia berhubungan dengan kamar tamu, tempat tidur, nanti ada sheet atau spray, ada pillowcase dan lain-lain. Jadi itu yang bertanggung jawab adalah bagian pendistribuannya, bagian linen section. Ya. Nah, petugasnya namanya linen attendant. Jadi kalau nanti room section itu atau room boy tadi atau roommaid bekerja memerlukan lena, ini tinggal menghubungi ke bagian lena. Lena saya perlu lena sekian untuk nanti akan diantar oleh linen attendant. Ya. Nah, kemudian ada section lain yaitu laundry. Nah, tanggung jawabnya apa? Dia akan melakukan pencucian semua lena yang digunakan oleh hotel yang tadi sudah disebutkan. Ya, sebagian housekeeping dan bagian food and beverage. Ya. Dan selain lena adalah pakaian milik tamu. Jadi tamu yang menginap, ya, kalau ada yang ingin memerlukan pakaian yang dicuci, nanti bisa dicuci di hotel yang nanti yang menangani adalah laundry section. Atau tamu yang tidak menginap, jadi termasuk outside laundry. Kemudian yang terakhir adalah bagian maintenance atau engineering. Ini tugasnya adalah melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan yang digunakan untuk operasional hotel.
Nah, ini bagian-bagian, tetapi kita fokus ya. Jadi ada beberapa section yang ada di tata geraha. Untuk saat ini kita fokusnya ada di hostman section. Itu anak-anak. Sebelum Ibu lanjutkan ke yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau bertanya, mic-nya dinyalakan dulu. Ya. Ada yang bertanya tidak? Silahkan videonya itu kamu nyalakan ya. Ada yang bertanya tidak? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini adalah tentang public area section. Nah, sekarang apa toh yang dimaksud dengan public area atau area umum yang ada di dalam hotel? Ya. Ini bisa kita perhatikan adalah tempat yang sering dikunjungi dan digunakan oleh tamu, baik tamu yang menginap di hotel maupun tidak menginap. Ya, ini adalah termasuk area umum di hotel. Jadi hotel tidak hanya khusus bagi tamu yang menginap, tapi tidak menginap pun juga boleh. Hanya saja nanti areanya yang berbeda. Nah, ketika tamu berada di hotel, pastinya dia akan menilai terhadap hotel kita dan akan mendapatkan pesan pertama dari yang mereka lihat dan rasakan. Bagaimana kondisi dari hotel tersebut, kebersihannya bagaimana, kerapihannya bagaimana, keindahan dan kenyamanan area tersebut bagaimana. Nah, ini tadi kan ketika kita sudah memberikan fasilitas yang baik pada tamu, akan dapat memberikan kepuasan tamu selama tamu di hotel. Ini adalah pengertian dari area umum yang ada di hotel. Nah, sekarang public area section atau bagian area umum di hotel, ini dari pengertian area umum tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagian area umum di hotel adalah sebuah seksi yang berada di bawah Departemen Tata Geraha atau housekeeping yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan area hotel. Baik itu area umum yang berada di luar gedung hotel maupun di dalam gedung hotel, kecuali kamar tamu dan bagian dapur, karena itu bukan areanya. Ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kita mulai membicarakan tentang ruangan mana toh yang termasuk area umum di dalam hotel dan di luar hotel. Karena apa? Nanti di setiap area itu pekerjaan kita akan berbeda-beda. Jadi pekerjaan pemeliharaan itu tergantung dari objek pembersih yang ada di dalamnya. Ini sebagai contoh ya, antara lain ya, ini yang termasuk area umum di dalam hotel itu adalah lobby area. Nah, kita sudah tahu untuk lobby area, ini adalah tempat di mana tamu datang, ya, tamu mengumpul kalau mau ke hotel itu di sana. Artinya di lobby area itu ada beberapa peralatan. Ketika tamu mau check-in atau mau mendapat kamar, dia akan pergi ke bagian resepsionis. Di sana ada counter atau receptionist desk. Nah, di sana berarti ada furniture, ada sofanya. Nanti ada di samping lobby area biasanya ada arcade-nya. Ya. Kemudian ada mungkin ada spa-nya, ya.
tergantung dari besar kecilnya hotel. Kemudian restoran. Ya, jadi yang menjadi tanggung jawab hostman section tadi adalah restorannya, bukan dapurnya. Kalau di dapurnya nanti berbahaya, karena di sana banyak alat-alat yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Nanti untuk area dapur yang membersihkan adalah petugas yang khusus ada di dapur tersebut. Tetapi kalau restorannya, ini yang bertugas melakukan pembersihan adalah bagian hostman section. Kemudian di sana ada koridor, ada staircase atau tangga, ada lift, ya, ada office, ada hall atau meeting room, fitness center atau pusat kebugaran. Ini yang ada di dalam hotel. Kalau yang di luar hotel, ini adalah contohnya adalah parking area. Kemudian ada kolam renang. Kemudian ada tennis court. Ada public toilet. Kemudian ada playground, ada outdoor garden. Coba nanti kita bahas secara satu persatu lobby area itu seperti apa toh ya. Nah, ini saya berikan contoh gambar untuk lobby area. Lobby area ini di sini ada receptionist desk atau counter, di mana tamu kalau akan menginap dia akan check in di sini. Ya. Nah, kamu perhatikan, ya, kalau di sini kalian sebagai housekeeping memperhatikan furniturnya atau peralatannya atau objek pembersihannya. Di sana ada counter ya, ini ya. Counter ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari kayu. Nah, ini nanti pemeliharaannya atau pembersihannya dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada sofa. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Semua yang ada di area ini adalah menjadi tanggung jawab hostman untuk pembersihannya. Ya. Ini adalah lobby area. Saya contohkan, di sini ada meeting room. Nah, kebetulan ini saya ambil di hotel kita saja ya. Meeting room memang bermacam-macam. Nah, di hotel kita juga banyak furniturnya, backgroundnya atau backdropnya. Di situ ada sudah sangat bagus. Kita sudah punya meeting room sangat bagus anak-anak. Ya, kita memang belum bisa masuk ke sana, ya insya Allah segera ya. Nanti kita bisa tahu yang sesungguhnya seperti apa. Tapi ini di awal saya kenalkan bahwa ini adalah meeting room kita. Di backdrop itu ada screen-nya, kemudian ada ya, kemudian di situ ada rak-raknya di mana kita bisa menyimpan dokumen ataupun yang kita perlukan kalau mengadakan meeting room. Artinya nanti pada saat ini proses pembersihan perlu kita perhatikan. Ada furniture yang terbuat dari kayu, ada dari kaca di sini. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ini di sini nih, ini adalah meeting room ya. Kemudian, nah ini adalah staircase atau tangga. Ya. Nah ini yang nanti yang akan menjadi tanggung jawab pembersihan adalah hostman. Ya. Hotel biasanya ada staircase-nya, ada lift-nya. Tapi kalau hotel kecil ya biasanya tidak. Hotel kita belum punya, ya kita tetap menggunakan tangga. Nah, ini namanya koridor. Nah, ini adalah koridor di hotel kita. Sudah bagus toh? Nah, koridor itu adalah jalan di antara kamar-kamar yang ada di hotel. Ya. Jadi dalam satu lantai. Ini ada di lantai 3. Nah, ini lantai koridor lantai kita. Ini sudah seperti ini bagusnya. Kemudian ini fitness center. Nah, hotel itu ada pusat kebugaran, jadi tamu yang akan melakukan olahraga bisa. Nah, di sana alat-alatnya karena tempat olahraga juga bermacam-macam alatnya bisa kita gunakan. Kemudian, nah ini adalah public toilet.
Nah, untuk di hotel, public toilet bentuknya bermacam-macam, tetapi yang perlu kalian ingat bahwa dimanapun juga untuk public toilet biasanya dibedakan menurut penggunanya ada dua, untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Dan biasanya pasti ada wash basin, jadi namanya wash basin itu adalah ini. Nah, kemudian perlu kalian perhatikan komponen selain wash basin yang ada di kamar toilet itu seperti ini. Mungkin ini asing bagi kita semua, ya. Itu adalah bagian yang ada di public toilet. Itu namanya urinoir. Mungkin asing karena di tempat kita jarang. Tetapi sebenarnya kalau di edotel sudah ada, ya. Jadi di samping reception itu ada urinoir. Ini adalah contohnya. Nah, siapa yang akan menggunakan? Ini adalah para bapak-bapak. Ya. Karena kalau buang air besar biasanya sambil berdiri. Itu namanya urinoir. Nah, ini nanti di sini akan disediakan untuk flashernya untuk mengeluarkan air. Ya. Ini. Jadi yang tidak boleh wanita kok buang air kecil di sini, tidak akan bisa. Ya. Nah, sekarang untuk yang ibu-ibu gimana, Bu? Nanti akan ada tersendiri. Nah, namanya bidet. Bedanya bidet dengan toilet bowl hampir sama bentuknya, namun berbeda. Saya yakin kalau toilet bowl semua sudah ada di rumah, baik itu yang jongkok maupun yang kita duduk, ya. Tapi kalau di hotel biasanya dengan duduk. Nah, inilah yang dimaksud dengan bidet. Ini akan dilengkapi dengan tombol-tombol flashernya. Bedanya akan di sini, tempat pembuangan air. Bidet ini yang akan digunakan khusus untuk buang air kecil saja. Tidak boleh buang air besar di sini, karena lubangnya ini yang kecil ini. Ya. Kalau mau buang air besar ada di toilet bowl. Ini juga sambil duduk, karena untuk wanita memang kita harus duduk, ya. Nah, tolong ini menjadi poin kalian antara bidet dan urinoir. Kalian catat, bedanya apa toh? Bentuknya seperti apa? Kalian sekarang tahu. Kalau di hotel kita hanya punya urinoir, untuk bidet belum ada. Nah, ini gambarnya saja yang Ibu sampaikan pada kalian. Nah, kemudian ini sudah termasuk dari area umum yang ada di hotel, yang ada di luar gedung. Namanya public atau parking area. Silakan dilihat, AD1 pernah memarkir mobilnya di hotel kita. Ya, itu. Ini tempatnya. Apa yang akan dibersihkan? Nah, kalian tahu bahwa di sini kan ada area ini, ada apa namanya, pavingnya, kemudian ada bunga-bunga. Nah, itu yang akan dibersihkan. Ya. Kemudian di sini ada pool, swimming pool. Memang untuk saat ini swimming pool ada yang di luar, ada yang dalam gedung. Ya, tetapi ini kita bahas yang ada di luar. Nah, tugasnya apa, Bu? Untuk houseman di pool di sini. Nah, kita sebagai seorang houseman atau housemaid ini harus membersihkan area semuanya yang ada di area pool di sini, termasuk membersihkan air yang ada di kolam renang. Ya, jadi kalau ada kotoran yang harus kita ambil, kemudian nanti termasuk mengukur pH air. Jadi pH air yang digunakan untuk renang ini pun juga harus aman untuk kita. pH air yang aman adalah 7. Nah, ketika belum, misalkan ada air dicek itu belum ada 7, ini harus diberi bahan kimia yang menjadikan air ini pH-nya menjadi 7. Karena digunakan untuk renang, nanti kena mata, kalau pH-nya tidak normal, ini akan berakibat fatal. Nah, ini tugas kita sebagai seorang houseman di kolam renang. Di sana juga ada tempat-tempat lain, ya. Jadi untuk ini
Untuk istirahat setelah renang ada di sini. Nah, ini adalah tenis court. Jadi lapangan untuk tenis. Saya kira kalau hal seperti ini juga kalian sudah tahu semua. Nah, di sini juga ada playground, tempat bermain untuk anak-anak. Ya. Nah, karena peralatan di sini juga banyak, otomatis pembersihannya harus kita perhatikan. Nah, di sini banyak sekali. Nanti kalau ada keluarga yang membawa putra-putrinya, mereka bisa main di sini gratis. Ya. Jadi memang itu digunakan untuk tamu yang menginap. Ya. Bentuknya apa seperti ini saja Bu? Enggak, bermacam-macam, tergantung dari hotelnya saja. Kalian bisa googling lah, apa saja sih yang ada di playground untuk di hotel itu. Nah, kemudian ini adalah termasuk outdoor garden. Nah, ini yang paling luas. Kalau di luar kita berbicara tentang taman, ini pekerjaan seorang gardener itu sangat-sangat banyak sekali. Ini adalah yang ada di luar kamar. Nah, sehingga dengan kalian paham, oh area-area apa toh, seperti apa toh yang termasuk area umum, tentunya kalian nanti bisa membayangkan, saya nanti cara membersihkannya bagaimana ya, alatnya apa yang kita perlukan, bahan pembersihnya bagaimana, tekniknya bagaimana, itu yang akan kita pelajari nanti. Ya. Nah, coba sebelum saya melanjutkan ke syarat petugas public area, dari tempat-tempat umum yang akan kita lakukan untuk pembersihan sebagai seorang hostman atau hostmate, ada yang bertanya, silakan bertanya. Silakan kalau yang bertanya boleh angkat tangannya. Atau mic-nya dinyalakan, nanti tak bertanya, nanti kita bicarakan bareng-bareng, mumpung kita ketemu di sini. Gimana, sudah jelas tentang area-area umum yang ada di hotel? Jelas, lanjut Bu. Lanjut? Oke. Nah, sekarang kalau demikian, nah, sebelum kita bekerja, kita harus tahu apa sih syarat-syarat seorang hostman yang harus kita penuhi. Nah, ini saya yakin juga tidak hanya di hostman saja, ini adalah general untuk semua petugas. Satu adalah jujur. Untuk kenapa kok jujur dan disiplin ada di paling atas? Kita bekerja untuk melayani tamu. Memang 2 poin ini adalah yang terpenting. Makanya semua pasti ada di jujur dan disiplin ada di paling atas. Kita nanti di hotel akan bekerja dengan tamu, akan mendapatkan beberapa barang, kadang tamunya tidak ada. Nah, kalau dalam diri kita itu tidak memiliki sifat kejujuran yang baik, ya ini pasti nanti akan ada terbersit. Ini nggak ada orang. Bagaimana ya? Nah, untuk itu sifat jujur harus kita patrikan dalam diri kita sejak dini dan mulai sekarang. Ini jujur dalam segala hal. Entah ada orangnya, entah tidak. Ya. Jujur bisa kalian mulai dari diri pribadi kalian sendiri, ya. Kemudian dengan keluarga, orang tua maupun saudara, kemudian di masyarakat, baik itu di sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Nah, contohnya jujur ya, ini dalam diri kehidupan kita sendiri dulu sehari-hari. Jujur, katakanlah kita mempunyai kewajiban kepada Allah sholat 5 waktu. Nah, apakah kita sudah kita lakukan? Kalau tanya, kamu sudah sholat Bu? Sudah, padahal belum. Nah, itu artinya
kejujuran itu masih belum ada di diri kita masing-masing. Kemudian dengan orang tua. Sekarang kita aplikasikan dengan sekolah. Ya. Misalkan ada tugas dari Bapak Ibu guru, ditanya, anak-anak sudah dikerjakan? Sudah Bu, ini sudah saya kumpulkan, padahal belum. Alasan sudah saya letakkan di sana, di sini, belum. Nah itu adalah kurang baik. Ya. Terlebih nanti kalau kita sudah mengaplikasikan diri di dunia industri, kita berada di hotel itu banyak karakter tamunya, dan tamunya itu ada yang karakternya kadang tidak apa ya namanya, dia tidak memberikan yang ada di sekitarnya. Misalkan menempatkan barang ya sudah itu saja karena dia percaya. Nah, kalau nanti ada salah satu karyawan yang tidak jujur, katakanlah diambil, nanti akan fatal akibatnya. Nah, namun kalau karyawannya itu sudah mempunyai sifat yang jujur, misalkan tamu tadi ada di pool, renang, dia membawa barang, kemudian ada barang yang ketinggal di sana dan kita menemukan, kita harus melaporkan ke atasan kita. Ya, bahwa ini jam sekian saya menemukan barang ini di sini. Nah, nanti akan dikonfirmasikan kepada tamu. Nah, ini untuk aplikasi di industri. Kemudian yang kedua adalah disiplin dan tepat waktu. Nah, selain jujur, disiplin. Hanya kalau pelajaran jam sekian dimulai, ya ayo kita mulai. Jangan sampai terjadi seperti tahun yang lalu atau yang kemarin, terlambat bangun Bu. Nah, jadi kita mulai disiplin dari sekarang. Ya. Karena disiplin tepat waktu ini adalah kunci keberhasilan kita semua. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa bekerja. Itu penting. Kemudian grooming, ya, berpenampilan menarik. Kemarin pada mata pelajaran sanitasi hygiene, Ibu juga sudah menerangkan bagaimana grooming kita sebagai seorang hotelier. Tidak perlu kita ulangi. Yang kelima, sikap ya, dan berperilaku yang ramah dan sopan. Ini untuk orang hotel, tolong kalian lebih memperhatikan. Jadi kita mulai di sekolah, di rumah dan di sekolah kita, kalau hal itu sudah kita lakukan sehari-hari, pasti nanti di industri kita akan sudah terbiasa. Contohnya begini, kalau kita di sekolah, ketemu dengan Bapak Ibu guru, selalu menyapa, greeting, dengan kalau sudah tahu namanya, akan lebih baik menyebut namanya. Karena ketika kita menyebut nama seorang guru atau menyebut nama seseorang, orang itu akan lebih terkesan, kok dia memperhatikan saya. Ya, misalkan ketemu Pak Kepala Sekolah, kamu jangan hanya diam, greeting, selamat pagi Pak Pramu. Nah, itu harus sambil senyum, jangan berdudut. Ya, ketemu Bu Hartini, ketemu Bu Pur, dan ibu-ibu yang lain yang sudah kamu kenal, itu akan lebih baik dengan menyebutkan identitas. Ya. Jadi tolong nanti ketika kita nanti sudah sekolah, ketemu siapapun, baik Bapak Ibu guru yang mengajar ataupun tidak, ketemu Bapak Ibu karyawan TU ataupun yang lain, tetap kamu sapa dengan ramah, ya, dengan bahasa yang baik. Ketika menggunakan bahasa Jawa, ya bahasa Jawa yang sopan. Kalau tidak bisa dengan bahasa Jawa, ya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika melakukan greeting, kita harus tahu siapa yang kita greeting. Jangan sama orang tua nguko. Nah, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam adalah tanggung jawab. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kalian sebagai seorang pelajar, apa sih tanggung jawabmu? Rasa doyak-oyak. Ya. Jadi ada tugas, ya kita disiplin, kita kerjakan dengan baik, kemudian kita kumpulkan dengan tepat waktu. Nah, kalau di dalam pekerjaan,
Ya tugas kita apa? Kita misalkan membersihkan lobi, ya kita bersihkan dengan secara prosedural. Nah, jangan separuh dibersihkan, tapi harus semuanya. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh adalah cakap dan terampil dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu sudah kita lakukan sesuai dengan prosedurnya, pasti nanti pekerjaan itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Nomor 8 adalah loyal kepada perusahaan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya di sekolah juga ada sesuatu apa ya, walaupun bukan tugas kita, ya sebaiknya kita ikut membantu, ya, karena itu adalah bagian daripada pekerjaan kita. Kita adalah bagian daripada hotel tersebut, atau kita di sekolah, kita bagian dari SMK 3. Misalkan ada suatu kegiatan, ya kita loyal. Jangan, itu bukan tugas saya, itu kelasnya si A, si B, bukan. Tapi ini adalah yang harus kita lakukan terhadap perusahaan kita. Kemudian yang ke-9 adalah respect atau hormat terhadap sesama karyawan, atasan, tamu maupun perusahaan. Nah, ini antara lain. Jadi antara lain syarat-syarat yang perlu kita penuhi sebagai seorang hostman atau hostmate. Ya. Barangkali secara detail masih ada lagi, tapi nanti bisa secara detail bisa kita baca di buku atau kita googling. Ya. Demikian untuk materi ini sudah Ibu sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum tutup, silahkan Ibu berikan waktu untuk tanya jawab. Bagaimana anak-anak? Ada yang belum jelas atau ingin disampaikan? Sudah cukup? Cukup. Cukup. Ya. Oke. Kalau sudah cukup ya materi hari ini untuk public area, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau masih ada hal-hal yang ingin tanyakan, kita bisa lewat WA group untuk kita bahas bersama. Sebelumnya tolong kalian absensi dulu di Google Form yang akan di-share oleh operator. Ya, jadi sebelum kalian leave, coba tolong kamu absen dulu. Oke, Bu. Absen di mana? Absennya di mana, Bu? Sebentar, ditunggu sebentar ya, sabar. Ya Bu, mana Bu Google Form-nya? Sabar. Sabar adalah salah satu karakter seorang hotelier. Iya, Bu.